Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran kita berkaitan dengan dakwah pada masa Rasulullah. Ya, baik itu yang dilakukan oleh Rasulullah di Makkah maupun ketika beliau hijrah ke Madinah. Sebagaimana materi yang sudah saya berikan kepada kalian berkaitan dengan dakwah Rasulullah di Makkah, sudah dibaca semuanya? Sudah ya tentunya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa silahkan kita berdoa masing-masing sesuai dengan tempat di mana kita berada. Jangan lupa senantiasa baca Fatihah, jangan lupa senantiasa baca Asmaul Husna. Meskipun tidak harus belajar di kelas, saya yakin kalian juga melafalkan Asmaul Husna setiap hari ketika di rumah. Dan yang paling penting adalah jangan lupa istiqomah untuk selalu membaca Al-Quran, ayat Al-Quran barang sedikit tidak apa-apa. Ya, jadi kita coba istiqomahkan diri kita. Yang biasanya kalau kita di sekolah selalu baca juz amma, jangan ditinggalkan ketika harus belajar dari rumah. Ya, kita baca basmalah bersama-sama. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran dan materi yang saya paparkan, yang akan saya jelaskan bisa dipahami dengan mudah. Apabila nanti ada hal-hal yang belum jelas, nanti kita akan buka sesi untuk diskusi. Dan juga silahkan kalian nanti bertanya, menanggapi, dan lain sebagainya. Selanjutnya nanti kita akan bahas bersama. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk pada bagaimana sebenarnya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Makkah, dan apakah ada perbedaan dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau hijrah di Madinah? Sebelum kita bahas itu, coba kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad secara garis keturunan itu adalah garis keturunan, ya garis keturunan dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah bisa kalian lihat pada silsilah ini ya, baik itu dimulai dari Nabi Adam, Idris sampai kemudian Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Seluruh Nabi atau sebagian besar Nabi di dalam Islam itu sebenarnya adalah anak keturunan Nabi Ibrahim. Maka kenapa kemudian ketika kita baca Al-Quran atau kemudian mendengarkan pengajian, mengikuti majelis taklim, maka disampaikan semoga keselamatan diberikan kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Atau kenapa kemudian ketika kita baca tasyahud awal, kita baca tasyahud akhir, maka kita menyebutkan ada Sayyidina Ibrahim. Kita menyebutkan Sayyidina Muhammad. Karena memang membuktikan bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, maka kemudian Nabi Ibrahim itu ada yang menyebutnya dengan istilah bapak dari para nabi. Memang betul, karena apa? Karena dari Nabi Ibrahim itulah kemudian lahir nabi-nabi di dalam Islam. Ya, sampai kemudian nabi yang terakhir. Nabi Ibrahim itu mempunyai dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang berasal dari dua ibu yang berbeda. Nabi Ibrahim yang kemudian beristrikan Siti Saroh, yang kemudian melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim beristrikan Siti Hajar, yang kemudian melahirkan Nabi Ismail. Dari kelahiran Nabi Ishak, ya, dari jalurnya Nabi Ishak, yang kemudian Nabi Ishak itu adalah berasal dari Bani Israel, bangsa Israel. Ya, Bani Israel. Yang mana kemudian dari garis keturunan Ishak itu yang melahirkan mayoritas nabi-nabi di dalam Islam kecuali Nabi Muhammad.
Ya, dari sini bisa dipahami Nabi Ishak kemudian melahirkan Yakub sampai kemudian ada Isa, sampai kemudian dari Yahya, sampai kemudian Zakaria, Sulaiman, sampai kemudian Isa. Itu semua adalah nabi-nabi yang berbangsa Bani Israel. Jadi Nabi Isa terakhir adalah garis keturunan Nabi Isa itu adalah berasal dari garis keturunan Bani Israel yang berasal dari Ishak, jalurnya Nabi Ishak. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berasal dari garis keturunan Ismail, yang mana tidak berkebangsaan Bani Israel. Oleh karena itu kenapa ya sering kita dengar Bani Israel itu tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad diantaranya adalah karena Nabi Muhammad itu bukan bagian dari keturunan Bani Israel. Sehingga kenapa kemudian sampai sekarang atau sampai kemudian Islam datang, sampai Nabi Muhammad lahir, diangkat menjadi Rasul, dan kemudian menyebar luaskan agama Islam, tidak diakui oleh Bani Israel karena Nabi Muhammad itu bukan bagian dari Bani Israel, bukan bagian dari anak keturunan Nabi Ishak, yang notabene-nya adalah Bani Israel. Ya, dari sini bisa dipahami ya. Jadi, dari Nabi Ibrahim itu kemudian terpisah garis keturunannya menjadi garis keturunan Ismail dan garis keturunan Ishak, yang mana kemudian dari garis keturunan Nabi Ismail sampai kepada garis keturunan Nabi Muhammad. Ya, ini adalah rincian dari garis keturunan Ibrahim. Ya, jadi ini adalah anak turunnya Sayyidina Ibrahim atau Nabi Ibrahim, sampai kemudian yang kalian lihat adalah garis tebal-tebal. Ya, bagan-bagan yang bergaris tebal itu adalah tokoh-tokoh yang kemudian bisa kita lihat, kita ingat. Di situ ada Qusay. Qusay itu adalah buyutnya Nabi Muhammad. Kemudian ada Abdu Manaf. Kemudian ada Hashim. Hashim itu adalah kakek buyut dari Nabi Muhammad. Ya, Hashim itu adalah bapak dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak yang bernama Abdullah. Dari bapak Abdullah itulah kemudian lahirlah Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Maka kemudian garis keturunan Nabi Muhammad ini yang kemudian berasal dari kakek Abdul Muthalib, kakek buyutnya adalah Hashim, maka di sini yang disebut dengan Nabi Muhammad itu adalah berasal dari Bani Hashim atau anak keturunan dari Hashim, kakek buyut Hashim. Ya, yang mana kemudian di situ ada Ali bin Abi Thalib. Di sebelah kiri, tabel sebelah kiri Nabi Muhammad, ya bagan sebelah kiri Nabi Muhammad itu adalah Abi Thalib, yang mana kemudian Ali bin Abi Thalib itu adalah anak dari paman Rasulullah Abu Thalib. Ya, jadi Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu adalah saudara sepupu. Begitu pula bagaimana garis keturunan Rasulullah ketika dihubungkan dengan Abu Bakar, bagan sebelah kanan ada Abu Bakar. Kemudian dihubungkan dengan Utsman bin Affan, bagian sebelah kanan bawah, dan juga dihubungkan dengan Umar. Itu ada jalurnya masing-masing sampai kemudian puncaknya ada di Nabi Ibrahim. Ya, ini adalah secara singkat silsilah dan keturunan dari Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad yang beristrikan Khadijah, ya. Pertemuan Khadijah dengan Nabi Muhammad itu masih berada pada garis atau satu keturunan, yaitu pada kakek buyut Kilab. Ya, situ bisa kalian lihat. Bagaimana kemudian Rasulullah, siapa saja paman Rasulullah? Ada Hamzah, ya. Kita lihat kakek buyut Qusay beranakan Abdu Manaf, kemudian mempunyai anak Hashim, kemudian mempunyai anak Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad, kemudian ayah dari Nabi Muhammad adalah Abdullah,
sampai kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Ya, Nabi Muhammad memiliki beberapa paman, Hamzah, Abbas, Abu Lahab yang kemudian adalah orang yang sangat tegas menentang Rasulullah, itu adalah pamannya sendiri. Dan juga ada Abu Thalib yang kemudian beliau mendukung dakwah Rasulullah tapi dengan cara yang damai. Kemudian ada Haris. Di situ ada Ali sebagai sepupu Rasulullah, dan juga Nabi Muhammad memiliki beberapa anak. Ya, memiliki beberapa anak dari Bunda Khadijah. Jadi dari beberapa istri Rasulullah, salah satu dari istri Rasulullah yang kemudian memiliki anak keturunan hingga sampai sekarang itu adalah Khadijah, ya. Yang pertama adalah Khadijah dan yang kedua adalah Mariatul Kibtiyah. Seorang bangsa Kipti, ya, awalnya dia adalah beragama, Maria itu awalnya beragama Kristen Koptik, ya, dari bangsa Kipti, yang mana kemudian Rasulullah menikahi Maria sehingga mengajak Maria itu untuk menjadi mu'alaf, ya, masuk Islam, yang kemudian dari rahim Mariatul Kibtiyah ini lahirlah Ibrahim. Dari Bunda Khadijah kemudian Rasulullah memiliki putra dan putri yang berjumlah 6 anak ini, yang mana kemudian yang melahirkan anak keturunan hanyalah Fatimah Az-Zahra, ya, Fatimah Az-Zahra yang kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya, yang mana dari pernikahan keduanya melahirkan Hasan dan Husain. Ya, bagaimana kemudian dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau di Makkah? Pada awal kenabian Rasulullah, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, ya, pada usia 40 tahun, maka sebagai penanda awal kenabian beliau, yaitu ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali di Gua Hira, dengan wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, disitulah menjadi penanda kerasulan beliau. Artinya ketika Nabi Muhammad sudah diutus menjadi seorang rasul atau utusan, maka beliau punya kewajiban atau punya tugas dari Allah, yaitu menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kembali kepada umat manusia. Ya, oleh karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berdakwah atau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah atau pesan dari Allah untuk disampaikan kepada umat pada umumnya atau masyarakat Arab pada saat itu. Maka pada saat itu dimulai dengan adanya wahyu yang turun, yaitu wa'anzir ashiratakal aqrabin. Di situ menjadi satu tugas kepada Rasulullah. Rasulullah ditugasi oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang diterima Rasulullah dari Allah, kemudian disampaikan kepada al-aqrabin, kerabat dekat Rasulullah. Maka kemudian strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali atau awal mula dakwah Rasulullah itu disampaikan dengan strategi sembunyi-sembunyi, diam-diam, orang per orang, tatap muka. Ya, dari lisan ke lisan. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sampaikan. Apa yang kemudian menjadi wahyu dari Allah itu disampaikan kepada kerabat dekatnya. Menyampaikan pesan agama Islam kepada para kerabatnya secara sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena pada saat itu masyarakat Arab belum kondusif untuk bisa menerima agama baru atau keyakinan baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah menyampaikan secara sembunyi-sembunyi, maka beliau kemudian menyampaikan pertama kali kepada istrinya, yaitu ada as-sabiqunal awwalun. Jadi ketika dakwah
Rasulullah dengan strategi sembunyi-sembunyi ini, maka kemudian terbentuklah as-sabiqunal awwalun. Siapa as-sabiqunal awwalun itu? Atau apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun itu? Kalian tahu apa itu as-sabiqunal awwalun? Ya, yaitu adalah golongan orang-orang yang memeluk agama Islam atau golongan orang-orang yang mempercayai atau yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dimulai dari istri beliau yaitu Khadijah, kemudian sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat beliau ada Abu Bakar, ada Zaid, ada Bilal seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, ada Ummu Aiman, ada Hamzah, paman Rasulullah sendiri, ada Abbas, paman Rasulullah sendiri. Karena apa? Karena memang dakwah awal ini disampaikan secara sembunyi. Targetnya siapa? Targetnya adalah kerabat dekat Rasulullah. Bahkan kemudian apakah Abu Lahab juga menjadi target dakwah Rasulullah? Ya, karena apa? Karena Abu Lahab itu adalah paman Rasulullah. Abu Thalib adalah paman Rasulullah. Akan tetapi ternyata Abu Lahab tidak pernah menerima keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah. Inilah as-sabiqunal awwalun. Kita kembali ke sini. Sesudah kemudian ada beberapa orang dari kerabat Rasulullah, sahabat dekat Rasulullah menerima keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka turunlah perintah dakwah strategi yang kedua, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka lanjutkanlah dakwah perintah yang kemudian aku perintahkan kepadamu ya Rasulullah kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Maka disinilah ayat ini turun sebagai perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, secara umum, secara terbuka kepada masyarakat luas, bukan hanya kepada kerabat saja, bukan hanya dilakukan secara tertutup, door to door, lisan bilisan, atau saling pertemuan tatap muka, tidak. Tetapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan kepada masyarakat pada umumnya. Ya, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu diawali turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214, sedangkan dakwah secara terang-terangan itu dijelaskan pada surat Al-Hijr ayat 94. Apa perbedaan strategi keduanya? Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, kalau sembunyi itu dilakukan secara tertutup, diutamakan targetnya, sasaran dakwahnya adalah keluarga dekat, sahabat dekat Rasulullah. Kalau terang-terangan lebih terbuka lagi, yang mana dakwah secara sembunyi dilakukan selama 3 tahun. Jadi beberapa pengikut Rasulullah yang masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun itu adalah hasil dakwah Rasulullah yang beliau lakukan selama 3 tahun. Sedangkan dakwah secara terang-terangan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau melakukan dakwah secara terbuka pada masyarakat umum atau secara terang-terangan? Di situ ada beberapa strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa beliau itu adalah utusan Allah. Jadi terang-terangan, dakwah terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu beliau mengundang anak turun Abdul Muthalib, anak turun dari kakeknya, keluarga besar dari garis keturunan kakek Abdul Muthalib. Beliau datangkan silaturahmi, reuni. Kemudian beliau jelaskan kepada kerabatnya itu, kerabat yang berasal dari kakeknya itu, kemudian beliau jelaskan bahwa beliau adalah utusan Allah. Apakah kemudian mereka menerima semua? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Karena apa? Karena ya keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah dianggap sebagai keyakinan yang baru. Ada yang menerima, ada yang menolak.
Yang kedua adalah undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Sofa. Rasulullah menggelar dakwah terbuka, tablik, pengajian, mengundang seluruh masyarakat Quraisy. Kemudian beliau menyampaikan bahwa aku adalah Rasulullah utusan Allah, maka kemudian ikutilah apa yang aku sampaikan. Ikutilah keyakinan apa yang aku yakini, ikutilah keyakinan sebagaimana keyakinan yang saya ikuti. Itu dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara terbuka. Nabi Muhammad memproklamirkan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antara manusia. Mengajarkan kesamaan derajat, bahwa manusia satu dengan manusia yang lain itu sama derajatnya. Suku, meskipun berbeda suku, meskipun berbeda bangsa, meskipun berbeda derajat atau berbeda status sosial, semuanya adalah sama. Itu yang kemudian tidak diterima oleh masyarakat pada umumnya. Karena apa? Karena masyarakat pada saat itu adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kesukuan, menjunjung tinggi etnis. Jadi ada anggapan bahwa strata sosial itu masih harus jelas. Sukunya siapa, stratanya harus lebih tinggi. Contoh, suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah salah satu suku yang menganggap bahwa dirinya itu lebih tinggi secara strata sosial, secara status sosial lebih tinggi daripada suku-suku bangsa Arab yang lain. Itu yang kemudian tidak diterima oleh masyarakat. Selanjutnya adalah mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau. Ya, jadi diundang ada pertemuan khusus oleh Rasulullah, ya, membahas tentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah itu bagaimana. Itu salah satunya adalah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Ya, Arqam itu adalah masuk pada golongan orang-orang yang meyakini kenabian Rasulullah, kemudian mewakafkan rumahnya digunakan untuk pertemuan atau merelakan mengikhlaskan. Ya, mengikhlaskan rumahnya digunakan sebagai bentuk pertemuan khusus untuk membahas penyebaran agama Islam secara terang-terangan. Selanjutnya adalah ketika dakwah terang-terangan sudah dilakukan oleh Rasulullah, tentunya ada banyak penolakan dari orang-orang yang tidak percaya pada kenabian Rasulullah. Sehingga penolakan itu mengakibatkan pada kondisi orang-orang yang sudah memulai agama Islam itu mulai terancam. Baik itu terancam jiwanya, terancam kondisi sosialnya, terancam apapun, sehingga salah satu dakwah Rasulullah itu adalah hijrah. Jadi masyarakat Islam, masyarakat atau umat Islam yang masih minoritas itu tadi kemudian ya mau bagaimanapun Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari minoritas umat yang sudah percaya pada keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut. Ya, ini adalah dalil tentang atau yang menjelaskan berkaitan dengan golongan orang-orang yang pertama kali masuk Islam pada surat At-Taubah ayat 100. Ya, kita ke sini dulu. Perkembangan Islam di Madinah. Strategi dakwah yang sudah saya jelaskan itu sebenarnya apa sih yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berdakwah? Ya, yang pertama adalah tauhid. Dakwah Rasulullah kepada masyarakat di Makkah itu sebenarnya intinya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengajarkan tentang keesaan Tuhan, mengesahkan Allah. Itu saja. Ya. Jadi inti yang dibawa oleh Rasulullah, yang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada masyarakatnya pada saat itu adalah, ayo masyarakatku, kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Cukup itu saja. Kenapa kemudian tauhid itu menjadi materi dakwah yang pertama?
Karena notabene-nya masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang jahiliyah, jahil. Mereka menuhankan sesuatu yang mereka buat sendiri. Mereka menuhankan yang sebenarnya itu bukanlah Tuhan. Maka kemudian bagaimana Rasulullah datang dengan membawa ajaran Islam itu mengajarkan kepada masyarakat untuk apa? Meyakini bahwa Allah itu Esa, bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan adalah sesuatu yang di luar jangkauan manusia, yang mana jumlahnya adalah esa, tunggal, tidak berbilang. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Itu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Tauhid, ngajak masyarakat Arab hanya untuk apa? Hanya untuk percaya bahwa Tuhan itu hanyalah satu. Itu sebenarnya substansi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau di Makkah. Ya, ini berkaitan dengan respon masyarakat ketika menerima dakwah dari Rasulullah itu responnya bagaimana? Responnya ada yang kemudian menolak karena apa? Bertentangan dengan budaya masyarakat pada saat itu, bertentangan dengan pola pikir masyarakat itu. Contohnya, ketika Rasulullah datang mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan tentang keyakinan bertuhan, Tuhan itu Esa, bahwa Allah itu Esa, ditentang oleh masyarakat. Karena apa? Budaya masyarakat itu masih menganut kepercayaan animisme, dinamisme, menyembah patung, menyembah berhala. Ketika Rasulullah datang menghapuskan riba, maka ditolak, bertentangan dengan kebudayaan masyarakat yang mana riba itu sudah menjadi budaya, sudah umum. Rasulullah datang mengajarkan atau menghapus perbudakan. Masyarakat menolak, masyarakat menentang. Karena apa? Karena budaya pada saat itu, budak itu menjadi hal yang penting. Diperjualbelikan, dianiaya, dan lain sebagainya. Maka kemudian Rasulullah datang mengajarkan tentang tauhid, menjelaskan tentang persamaan derajat manusia. Ya, bagaimana sebenarnya model interaksi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ya? Jadi secara garis besar, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Makkah itu secara garis besar ada 3 model. Yaitu yang pertama, dari mulai sebelah kiri, ada tahmil, kemudian ada taghyir, dan yang ketiga adalah tahrim. Apa itu tahmil? Tahmil itu adalah menerima dan menyempurnakan apa yang sudah ada pada masyarakat. Jadi budaya pada masyarakat Arab pada saat itu tidak serta-merta dihapus seluruhnya oleh Rasulullah, diganti oleh kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan dalam ajaran Islam, tidak. Tetapi apabila hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka Rasulullah menerima. Maka Rasulullah kemudian menyempurnakan kebudayaan itu atau adat istiadat masyarakat pada saat itu disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Contohnya apa? Penghormatan bulan haram untuk berperang. Jadi ada bulan-bulan khusus yang kemudian memang diharamkan, tidak diperbolehkan melakukan perang sama sekali. Itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Maka kemudian Rasulullah menerimanya, melanjutkan, membudayakan. Karena apa? Hal ini tidak bertentangan dengan agama Islam. Itu yang disebut dengan model dakwah tahmil. Model dakwah yang kedua adalah taghyir. Taghyir itu apa? Menerima dan merekonstruksi, merubah tata nilai masyarakat yang sudah ada pada saat itu, kemudian dirubah, diperbaiki, dikonstruksi menjadi sesuai dengan ajaran Islam. Tawaf, sa'i, itu sudah dilakukan oleh masyarakat Makkah pada saat itu. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i itu sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab pada saat itu sudah terbiasa melakukan tawaf. Karena apa? Tawaf itu kan ajaran dari
anak keturunan Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Rasulullah datang menyampaikan bagaimana cara tawaf yang sesuai dengan ajaran Islam, itu yang disebut dengan rekonstruksi, membangun kembali, memperbaiki tata nilai dalam masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Ini yang disebut dengan model dakwah taghyir, merubah. Tahmil itu menyempurnakan, taghyir itu adalah rekonstruksi, membangun kembali, merubah tata nilai yang sudah ada, diubah, diperbaiki yang sesuai dengan ajaran Islam. Model dakwah yang ketiga adalah tahrim. Tahrim itu sendiri artinya adalah pengharaman. Pengharaman itu bagaimana? Tahrim itu bagaimana? Tahrim itu adalah menghapus keseluruhan tata nilai yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau Rasulullah kemudian melihat kebudayaan masyarakat Arab pada saat itu di Makkah, dilihat jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah melakukan upaya penghapusan, menghapus. Itu yang disebut dengan model tahrim. Ya, apa saja yang kemudian dihapus oleh Rasulullah? Contoh, ada judi, pengharaman khamr. Khamr sudah jadi budaya masyarakat. Datang bertamu ke saudaranya, datang bertamu ke temannya, ke sahabatnya, disuguhi khamr. Karena apa? Budaya teh. Seperti hanya kita bertamu, kita disuguhi teh. Kita disuguhi kopi, kita disuguhi jus, makanan ringan, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti itu. Karena kemudian khamr itu bertentangan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, kemudian Rasulullah berupaya untuk menghapusnya. Riba, perbudakan, pelarangan pembunuhan anak perempuan, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan model dakwah tahrim. Jadi jelas ya di sini bahwa model interaksi dakwah Rasulullah yang beliau lakukan ketika di Makkah itu ada 3 secara garis besar. Ada tahmil, yaitu menyempurnakan yang sudah ada disesuaikan dengan ajaran Islam. Taghyir, menerima, memperbaiki atau merekonstruksi ulang mana budaya yang sesuai, itu masuk tahmil, mana yang tidak sesuai, dirubah, dikonstruksi kembali agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah tahrim. Jika ada budaya yang tidak sesuai sama sekali dengan ajaran Islam berdasarkan wahyu Allah, maka kemudian Rasulullah menghapuskan budaya-budaya masyarakat pada saat itu. Ya, ini adalah penjelasan terkait dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Makkah. Sudah jelas ya, bisa diterima, bisa dipahami. Mungkin cukup sekian hal-hal yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa lihat PPT yang kemarin saya berikan. Dan juga sesudah menyimak penjelasan ini, nanti kita akan buka ruang diskusi di kelas kita, di GC ya. Kita akan buka ruang diskusi, silahkan nanti kalian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami atau komentar yang sekiranya nanti perlu kita diskusikan bersama. Dan setiap siswa harapannya adalah silahkan menuliskan 1 pertanyaan atau boleh lebih, nanti kita akan bahas bersama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Tetap semangat belajar dimanapun kita berada, baik di sekolah, baik di rumah, dalam kondisi apapun. Karena apa? Karena kita adalah generasi penerus Rasulullah yang kemudian kita berjuang untuk menegakkan agama Islam dengan cara kita, sesuai dengan keadaan kita, sebisa mungkin. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Karena apa? Karena hari ini cara kita membela negara kita, cara membela agama kita adalah dengan cara menjaga kesehatan kita, menjaga interaksi kita dengan orang lain agar Allah, atau kita berikhtiar semoga Allah
bisa melindungi kita dari mara bahaya apapun. Ya, cukup sekian. Kita akhiri. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.